mengucapkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan untuk menghadiri seminar kesehatan Dampus Ibu pada siang hari ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum itu, kalian pasti belum kenal sama kakak yang ada di depan. Perkenalkan, saya adalah Caca Safia sebagai ketua dan anak saya Putri Monika sebagai materi. dan saya Nabila Aurelia Hidayatullah dari kelas 11 LPK 3B. Saya Syarifah Sari sebagai pemateri. Di sini kami akan menjelaskan tentang Dampus Ibu. Sebelum itu, kalian tahu nggak siapa itu Dampus Ibu? Nah, Dampus Ibu itu mengandung 4 poin. Yang pertama yaitu lidah, makan. Yang kedua bu, gunakan. Yang ketiga simpan. Dan yang keempat yaitu buang. Sebelum itu, kakak-kakak akan ngajak kalian nyanyi Dampus Ibu bareng. Kan sudah ada, jadi kalian bisa baca ya teman-teman. Dan sehat selalu. Gak apa-apa kalau mau ada yang joget, coba aja gak apa-apa. Dampus Ibu. Tanyakan apoteker gimana obatnya supaya obatnya betul-betul bermanfaat. Tanyakan apoteker cara dosisnya agar berguna dan bermanfaat. Tanyakan apoteker cara obatnya supaya obat berjalan terjamin. Tanyakan apoteker membuat obat dosa agar tidak membahayakan lingkungan dan sesama. Obat dengan memilih obat. Guys, gak apa-apa guys, joget aja. Tiruin dengan sadar obat, benar dengan obat. Gerakan dan obat, benar dengan obat. Gerakan benar membuang obat. Dampus Ibu tetap perlu dengan simpan dan buang obat dengan cara yang benar. Dampus Ibu, Dampus Ibu. Ada yang mau nyoba nyanyi? Ada yang mau nyoba nyanyi? Gak apa-apa kalau mau nyanyi. Baik, untuk yang pertama dapat menerapkan obat dengan benar yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Pak Muhammad.
Halo semuanya, selamat siang. Nah, ini kan di sini udah jelas ya, dan dapatkan obat dengan benar, gunakan obat dengan benar, dan simpan obat dengan benar, dan buang obat dengan benar. Nanti satu persatu akan dijelaskan oleh pemateri yang di depan ya. Poin pertama, dapatkan obat dengan benar. Tempat pelayanan obat itu dibagi menjadi dua ya adik-adik. Nah, itu kalian bisa mendapatkan di apotik maupun instalasi farmasi. Kalian tahu nggak sih apa bedanya apotik sama instalasi farmasi itu? Nggak tahu ya? Oke, jadi kalau apotik itu dia berdiri tidak di bawah naungan rumah sakit, klinik maupun puskesmas. Tapi jika instalasi farmasi dia berdiri di dalam naungan rumah sakit, puskesmas dan klinik. Di sini ada tips mendapatkan obat dengan benar. Pertama, perhatikan golongan obat. Obat dibagi menjadi 6 golongan. Yang pertama, obat keras yang ditandai dengan garis hitam dan belakang merah dengan tulisan K. Obat ini didapatkan dengan resep dokter dan harus diambil di apotik. Nah, obat keras yang ada di apotik ini itu dibatasi ya adik-adik, karena obat yang ada di apotik itu obatnya namanya obat wajib apotik. Jadi dia tuh kalau di apotik itu cuman bisa kayak mengeluarkan 1 strip atau 10 tablet aja, nggak boleh lebih. Terus yang kedua itu ada obat bebas, yaitu dengan ditandai lingkaran hitam dan latan hijau. Ini bisa didapatkan tanpa resep dokter dan di toko, di apotik maupun toko obat berizin. Lalu ketiga ada obat bebas terbatas, ditandai dengan garis tepi hitam dan latan biru, bisa didapatkan tanpa resep dokter di apotik dan toko obat berizin. Keempat, obat psikotropika ditandai dengan huruf K, sama seperti obat keras. Nah, golongan 1 tidak untuk pengobatan. Jadi, obat psikotropika ini nggak bisa dipakai untuk pengobatan terapi, karena obat ini tuh hanya dipakai untuk penelitian saja. Terus obat ini juga harus dengan resep dokter. Yang kelima, obat narkotika sama kayak psikotropika itu juga nggak boleh sembarang gunain dan harus pakai resep dokter. Lalu obat jamu, ini obatnya bisa kalian dapatkan di toko obat jamu, toko apotik. Di apotik ini juga banyak kok, dan di toko obat berizin. Lalu ada tanda pada obat bebas terbatas. P nomor 1 yaitu awas obat keras, bacalah aturan pemakaiannya. Contohnya seperti obat antimo. Terus P nomor 2, awas obat keras hanya untuk kumur, jangan ditelan. Contohnya seperti obat Listerin, obat betadine kumur. Terus P nomor 3, awas obat keras hanya untuk bagian luar dari badan. Itu contohnya kayak kalian kalau pakai lotion, salep, kayak gitu. Terus P nomor 4, awas obat keras hanya untuk dibakar. Nah, obat ini itu berada di kandungan obat nyamuk. Jadi obat nyamuk itu ada zat obat keras yang digunakan untuk dia bisa terbakar gitu. Terus P nomor 5, awas obat keras tidak boleh ditelan. Contohnya kayak obat suppositoria, terus salep, itu kan nggak boleh ditelan ya. Terus P nomor 6, awas obat keras, obat wasir jangan ditelan. Nah, obat ini nanti yang akan disampaikan oleh Kak Aurel. Nah, kalian biasanya kalau kapal itu ditanyain nggak sih? Kok ditanyain sih? Kayak dijelasin nggak cara pemakaiannya, terus tanggal expirednya gitu sama kakak-kakak yang jaganya? Dijelasin ya? Nah,
nggak kayak kurang teliti gitu loh baca kemasannya. Itu kalian harus lebih teliti lagi, apalagi kalau misal kalian nggak dikasih tahu ya, kalian harus coba cari tahu gitu itu expirednya tanggal berapa. Kayak waktu itu ya karena ada kejadian itu ini kan tanggal produksi 21 Januari 2021. Nah dikiranya itu tanggal expirednya, padahal itu tanggal produksinya. Siapa yang mau baca ini? Siapa yang mau baca Tangan. Gak apa-apa, aktif aja. Gak apa-apa, nanti ada idenya. ada sesuatu. Gak apa-apa, Rek. Santai aja, gak usah tegang. Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Ada yang mau baca? Gak apa-apa, Rek. Gak apa-apa, ini kan kita lagi belajar ya, kita sharing. Ya. Lemesin aja, santai. Dia ada yang mau baca, nanti ada dia. Ya. Mau baca, yang senang mau baca. Kalian mau baca? Mau. Mau. Masih ini. Tepuk tangan dulu semuanya. Bisa di Zoom nggak? Oh Zoom, boleh. Saya. Cukup? Berdiri. Cukup? Gak apa-apa, kalau mau maju nggak kelihatan maju nggak apa-apa. Ya kalau nggak berdiri di situ aja nggak Ya apa-apa. berdiri aja di sini. Kalau nggak kelihatan maju. Perkenalan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya El dari 10 Keperawatan Negeri. Kelihatan ya? Betul, ini apa mencoba satu rasa aja. Padahal isinya masih banyak loh. Buruan sakit aja sih. Oh, buruan sakit aja sih sana. Biar obatnya gak mubazir. Oke, tepuk tangan semuanya. Itu nggak boleh ya, karena itu sama boleh saja juga, toh. mendoakan. Nanti Orang ini sakit nggak baik ya. Nanti ini. Terima kasih ya sudah mau berjalan. Oke, ini masuk slide yang berikutnya yang akan dijelaskan oleh Pak Aurel. Oke, lanjut lagi sama aku. Selanjutnya adalah gunakan obat dengan benar. Jadi, konsultasi dengan apoteker di apotek agar dapat menggunakan obat dengan benar. Nah, kenapa kita perlu konsultasi dengan apoteker di apotek agar dapat menggunakan obat dengan benar? Kalian tahu kenapa kita harus tanya dulu? Ada tahu nggak? Kenapa kita harus konsultasi dulu sama apoteker itu? Kenapa? Ada tahu? Oke, angkat tangan nggak apa-apa. Kenapa? Supaya ketika apotekernya memberi obat itu sesuai sama yang sesuai sama kebutuhan. Tepuk tangan semuanya. Lagi, kamu ya? Kamu tidak katakan. Benar ya, kata yang tadi si Ero benar, konsultasi dengan apoteker itu penting karena biar tadi kita kalau sakit terus kita konsultasi dulu ke apotekernya itu biar nggak salah beli obat. Kalau misalnya kita sakit batuk, sakit pilek terus kita beli obat panas kan nggak mungkin. Lalu ini ada batuk pilek demam, jangan buru-buru diminumin antibiotika. Minus hijau, bronkitis, ada tenggorokan, sinusitis, tidak harus antibiotika, penyebabnya harus virus akan sembuh sendiri. Itu karena gak semua batuk pilek demam itu disebabkan oleh bakteri ya atau penyakit yang benar-benar harus diobati. Jadi itu bisa jadi karena alergi, terus kayak debu, infeksi gitu. Jadi kalau memang benar-benar harus diminum antibiotika, itu kalau yang memang penyakit batuk pilek demamnya ini terus-menerus 4-5 hari. Jadi kita memang harus ke konsultasi ke dokter biar ditangani dengan benar. Untuk selanjutnya
Tips penggunaan obat dengan benar. Yang pertama, pastikan obat yang akan digunakan sudah betul. Ya, jadi kita itu harus ngecek dulu gimana sih caranya menggunakan obat itu dengan baik dan benar supaya nggak salah. Terus pastikan obat pasti baik. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Kak Suci tadi, yang dimana harus dicek dulu tanggal kadaluarsanya. Jadi kita waktu mastiin obat ini masih baik itu dicek dulu ya BUD-nya. BUD itu kayak sama namanya dan sampai salah ya. Terus baca peringatan dalam kemasan, dibaca lagi peringatannya. Jangan sampai kita salah minum obat. Nanti takutnya kalau kita salah minum obat bahaya. Pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau obat tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu. Contohnya yaitu pemberus dan sebagainya. Ya, contohnya kayak obat nyamuk ya. Obat nyamuk kan memang harus dibakar ya. Kalau diberuskan nggak mungkin, nggak bisa dibakar. Terus gunakan obat yang benar. Nah, ini penting nih guys. Ini penting guys. Kan waktu minum obat sesuai dengan waktunya. Itu kenapa? Karena semua obat itu nggak apa ya bebas peminumannya. Contohnya obat anti hipertensi. Nah, obat anti hipertensi ini kan manfaatnya buat turunin tekanan darah tinggi kan. Jadi kalau kita minum waktu mau tidur itu nggak ini guys salah besar karena itu bisa efek sampingnya itu nanti itu shock. Nanti kita bisa kibir kalau diminum waktu mau tidur tuh ya. Jadi kan emang obat hipertensi ini harus diminum jauh-jauh sebelum kita mau istirahat. Nah itu bila nggak ada hamil atau menyusui, tanyakan obat yang sesuai. Nggak mungkin kalau kita lagi hamil lagi menyusui itu tiba-tiba dibeli yang obat yang dosisnya tinggi. Nah, gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Ya, kita harus lihat cara minum obatnya. Nanti saya ceritakan ada kejadian itu. Oke, untuk ya salah satu cara memakai tips penggunaan obat yang benar pada obat suppositoria. Jadi apa sih itu obat suppositoria? Ada yang tahu nggak obat suppositoria itu apa? Nggak ada yang tahu. Jadi obat suppositoria ini digunakan jadi obat suppositoria itu obat yang digunakan untuk melancarkan diambil. Itu kalau kalian masuk. Jadi kalau kalian bahannya susah, kalian pakai obat suppositoria tadi. Kalau mau yang efektif, ini aja biar cepat efeknya. Perlu bantuan orang lain. Penggunaan sudah tepat setelah nempel pada luka, obat tetes atau mengenai bagian tubuh yang sesuai. Jadi obat-obat adalah salah satu obat yang memang mungkin tidak semua orang bisa merasakan sendiri ya. Jadi memang kita itu perlu bantuan orang lain. Kalau kita cewek jadi bantu cewek, kalau biasanya cowok bantu sama cowok. Nah, kalau ini agak unik. Terus obat suppositoria ini contoh kayaknya pertama kita istirahat terlebih dahulu. Lalu yang kedua buka bungkusnya atau keraskan terlebih dahulu. Kelihatan ya sih guys ini gambarnya. Itu contoh obat suppositoria. Terus kalau ada bagian yang kasar harus dihaluskan dengan tangan. Jadi bentukan obat suppositoria itu seperti peluru kayak gini loh.
bisa dorong. Anina yang bersih, harus steril. Terus berbaring miring, lutut ditarik, masukkan bagian yang runcing. Jadi permisi ya, saya praktekkan. Kalau miliknya jadi oh iya ini proses Jadi permisi ya teman-teman. Ini tuh seperti gambarannya itu rektum kalian, rektum ya, atau anus. Satu ini tuh ada obat suppositoria-nya. Kita masukkan, setelah kita lembutkan, kita lembabkan, kita masukkan ke leher. Dibantu, didorong juga sama dari telunjuk. Dimasukin juga, tidak usah takut. Kita harus masukkan jari kita ke leher. Setelah itu jangan dibiarkan setengah aja, karena maaf ya teman-teman, rektum kita ini gak ada darahnya, jadi cuman otot aja. Nanti kalau dibiarkan dia tetap lagi. Jadi kita dorong masuk, benar-benar semuanya masuk sampai ke jari kita. Jadi semua satu jari ini itu harus masuk. Semuanya ini masuk sejari-jari kalian. Karena apa? Biar memastikan kalau obatnya ini tuh benar-benar sampai pada bagian yang dituju. Ya. Terus tetap berbalik sampai beberapa menit. Itu karena apa? Nanti kalau kita buru-buru, obatnya nggak akan efek. Jadi biar dialurkan dulu di dalam. Itu ya. Tahu ya semuanya? Tahu kan? Ya. Nah, setelah menggunakan obat, apakah timbul gejala khusus? Misalnya kantuk, gatal, babi lambung, atau pusing dan sebagainya. Nanti kalau misal kalian habis minum obat, itu timbul kayak efek samping yang benar-benar bahaya. Itu kalian perlu ke konsultasi ke dokter. Obatnya tadi kalian awal waktu konsumsi tadi itu diberhentikan aja nggak apa-apa. Langsung aja ke dokter buat konsultasi. Yaitu kembalikan obat pada tempat atau wadah sesuai biar nggak ketukar kayak obat oral. Obat oral itu obat yang ditelan, yaitu benar-benar harus dipisahkan sama obat yang digunakan untuk keluar. Itu karena apa? Kita tentukan. Kalau kita mau pakai obat yang diminum, takutnya nanti ketika sama yang nggak diminum. Oke. Nah, untuk yang sifat obat tidak benar akan dijelaskan dengan teman saya yang bernama Syabina. halo semuanya. Hai. Halo. Di sini aku akan menjelaskan sifat obat dengan benar pada poin dan tersebut. Nah, yang pertama yaitu baca aturan penyimpanan obat pada kemasan. Nah, biasanya cara penyimpanan obat ini terletak di belakang kemasan. Aku beri contoh seperti suppositoria yang seperti pada materi kita pada hari ini. Teman-teman, suppositoria ini yaitu disimpan di dalam kulkas. Kenapa? Karena suppositoria ini seperti salep. Kalau misalkan disimpan di suhu ruang, dia bakal meleleh dan akan susah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi harus benar-benar dibekukan terlebih dahulu di dalam kulkas. Begitupun seperti insulin dan injeksi.
sama Kak Audel. Ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak apa sih BUD itu? Ada yang ingat nggak BUD itu apa? Nanti dikasih aja. Iya, tadi udah tak jelasin loh. Apa sih BUD itu? Ada yang ingat nggak? Gak apa-apa, jawab aja. Salah, nggak salah, nggak apa-apa. Yang penting kalian jawab. Itu udah bagus. Oke. Ada yang tahu BUD itu apa? Ada satu penggunaan kata. Kenapa? Angkat tangan, berdiri. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal. BUD itu adalah bahasa satu penggunaan keluarga. Oh, maaf jika salah. Benar stop. Benar tak? Tepuk tangan semuanya. Terima kasih saudara. Nah, jadi teman-teman, BUD itu masa simpan aman. Jadi teman-teman, BUD itu masa simpan amannya. Nah, aku kasih contoh obat puyeng ya. Obat puyeng ini masa simpan amannya 30 hari setelah peracikan. Nah, terus kalau misalnya 30 hari setelah peracikan, lalu masa kadaluarsanya itu masih lama, misalnya contohnya Maret 2027 gitu, masih bisa nggak sih dipakai? Ada yang jawab? Ada yang tahu nggak? Masih bisa nggak sih dipakai? Nah, jawabannya nggak bisa ya teman-teman. Soalnya kalau misalnya udah lewat dari masa simpan amannya, obat akan tertambat nasi. Nah, obat yang tertambat nasi akan harus segera dibuang. Cara buang akan dijelaskan oleh tadi. Untuk cara buang obat dengan benar, konsultasikan dengan apoteker di apotek akan dapat membuang obat dengan benar. Berikut tips membuang obat dengan benar. Yang pertama yaitu hilangkan semua label daripada seperti etiket dan lain sebagainya. Untuk kapsul, tablet, atau obat lainnya, hancurkan terlebih dahulu lalu campur obat tersebut dengan bahan kotor lainnya. Masukkan plastik dan buang ke tempat sampah. Untuk cairan, buang pada kloset, kecuali antibiotika yang harus dibuang bersama dengan wadahnya dengan kehilangan labelnya. Nah, untuk antibiotik, kenapa tidak boleh dibuang pada kloset? Karena di kloset kalian pasti memiliki bakteri-bakteri yang digunakan untuk mengurai kotoran. Di septic tank kalian itu ada 3. Nah, septic tank kalian yang pertama itu adalah kotoran kalian yang masih berbentuk padat, yang umumnya kotoran gitulah, kayak gini gitu kan. Terus di dalam sini tuh banyak bakteri. Nah, untuk yang kedua, maksud itu nanti kotorannya akan berbentuk setengah padat seperti bubur lah, yang gitu. Terus di sini juga banyak bakteri pengurai buat ke septic tank yang berikutnya. Yang ketiga, ini nanti septic tank kalian akan menghilangkan bau dari kotoran yang ada di septic tank kedua. Bau di sini hilang dan akan berbentuk cair yang akan mengalir ke dalam got. Jika kalian membuang antibiotik pada kloset, maka bakteri-bakteri yang ada di dalam septic tank kalian ini akan terbunuh dan kotoran tidak akan terurai dengan sempurna dan menyebabkan bau dan mampet. Intinya, obat harus dimusnahkan dan tidak tersisa. Berikut ciri-ciri obat yang rusak. Yang pertama, batas kadaluarsa dilampaui. Yang kedua, kemasan rusak. Yang ketiga, obat berubah bau, rasa dan warna. Dan yang keempat, air mata yang sudah terbuka lebih dari 1 bulan. Nah,
pertama, jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Yang kedua, pada saat ke dokter, jelaskan secara rinci telur kata dan patuhi petunjuk dokter. Yang ketiga, dapati petunjuk apoteker di apotek tentang penggunaan obat dan penyimpanan obat. Kita ada sedikit cerita nih. Nah, ini yang paling pertama kan jangan mudah meniru menggunakan obat seperti orang lain. Ini ada sedikit cerita yang diceritakan oleh Alfred. Guys, kita mentionnya sedikit ya. Jadi jangan mudah meniru menggunakan obat orang lain itu kayak misal ya ada cerita kan. Dia tuh waktu itu tuh sakit guys perutnya nggak bisa buang air besar atau BAB. Akhirnya dia tuh dikasih saran sama tetangganya, Mbak, ini aja pakai obat yang saya pakai biasanya soalnya saya tuh pakai itu minuman jempol katanya itu begitu. Nah terus si ibunya ini itu mbaknya ini pergilah ke apotek, saya beli obatnya yang disarankan oleh tetangganya tadi. Habis itu dia beli, Mbak saya mau beli obat ini bla 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 bla. Sedangkan si apoteker yang ada di sana itu nggak kasih tahu kayak kasih tahu gimana cara penggunaannya. Intinya nggak dikasih tahu gitu loh, cuma dikasih terus si orangnya ini tuh bayar dan itu aja. Nah kebetulan juga orangnya itu agak kolot atau apa ya, nggak terlalu paham tentang obat-obat gitu loh. Jadi kalau ada saran dari tangannya ya udah dibeli itu aja. Waktu dia pulang pakailah. Nah FBI dia tuh pakainya itu bener-bener sama bungkusnya gitu loh guys. Obat apa yang dibeli? Obat yang ini, obat suppositoria. Kalian tahu kan obat suppositoria yang tadi saya tunjukkan itu kan? Itu dimasukkan semua kan, sebungkus-bungkusnya. Nggak dilepas dulu, nggak dibuka masanya. Jadi dimasukin sebungkus-bungkusnya. Nah habis dipakai, terus dia tuh kayak kalau nggak bisa BAB, sakit perutnya, makin menjadi-jadi. Akhirnya baliklah dia ke apotek yang kembali dia tuh ke apotek yang awal. Nah kebetulan apoteker yang kemarin itu lagi gak jaga, yang ini tuh lagi yang bener. Ditanya, dia bilang, Mbak, yang pasiennya ini ya, Mbak, saya tuh habis beli obat suppositoria yang ini di sini, tapi kok gak manjur, malah makin sakit dan gak bisa keluar BAB-nya. Gitu. Oh iya Pak Bu, iya. Emang Ibu gimana pakainya? Gitu. Ditanyain kan sama apotekernya. Ternyata dia cerita, saya pakainya sebungkus-bungkusnya. Waduh, ya kan gak bisa kalau gak ada efeknya. Habis itu akhirnya si apoteker yang banyak ini nganterin pasiennya ke IGD secara langsung itu. Jadi itu makanya pentingnya kita bertanya ke apotek. Entah nanti kita itu dikasih tahu atau enggak, kita tetap aja tanya. Kalau dikasih tahu ya alhamdulillah. Tapi kalau kita tanya harus banget tanya. Karena tentunya ya kayak tadi ya teman-teman tuh. Dari materi yang sudah kami jelaskan, kamu mau mengasih pertanyaan sama kalian? Nanti ada hadiahnya. Yang tahu boleh jawab.
Ya. Kok bisa sih suppositoria itu buat hal yang terdekat BAP? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab maju. Angkat tangan, berdiri nggak apa-apa kalau mau maju. Ya, kalau nggak pede maju nggak apa-apa berdiri di depan. Ada yang bisa jawab? Ini sampai dengerin lagi ya biar nggak kosong. Ada di atas loh. Ayo, benar sama nggak apa-apa wes. Ya, yang penting boleh jawab. Ya berdiri. Ya, nggak apa-apa. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fania Baratana Sumartuti dari kelas 10 Paragrafis. Izin menjawab ya. Itu karena situs media itu bersifat fakultatif atau nanti larut untuk lebih maksudnya. Jadi bisa mempelajari ya. Tepuk tangan semuanya. Ada yang mau nanya nggak ini ya? Nanya apa ya? Saya tentang menjumpai pedagang kaki lima atau warung yang menjual obat seperti amoxicillin yang berkata di golongan K atau merah. Apakah itu boleh dan apa ada hukumnya jika memperjualbelikan obat yang sebenarnya tidak diperjualbelikan? Sudah? Sudah. Ya. Terima kasih. Putar semuanya. Jadi obat yang di kayak toko kelontong sama kaki lima itu lebih baik dihindari ya untuk pembeliannya, karena kita nggak tahu itu expirednya itu tanggal berapa. Karena biasanya kalau di toko kelontong amoxicillin itu kan biasanya satu strip itu 10 tablet kan, itu kan udah diguntingin sama penjualnya. Nah, bisa jadi expirednya itu udah kegunting di bungkus yang sebelumnya. Jadi nah, kan kayak gini ya. Di sini misal sampai ya 22 bulan 2 2025. Dia kan expirednya di sini ya. Kalian waktu beli dapatnya yang ini, otomatis kalian kan nggak tahu ini tuh expirednya udah tanggal berapa gitu. Ya udah lewat apa belum tuh. Jadi lebih baik itu hindari pembelian di toko seperti ini. Lebih baik belinya langsung di apotik. Itu adik-adik. Sama ini ya, kita
nggak boleh beli di situ itu karena juga kita harus dapat resep dokter. Nggak sembarangan ya, itu kan termasuk obat keras, obat psikotropika. Jadi kalau kita beli di toko yang itu kan kita nggak tahu kalau kita itu emang wajib banget beli itu atau enggak. Jadi kita perlu konsultasi ke dokter, terus juga kita akhirnya dapat resep dari dokter. Jawab ya El. Jawab. Oke, terima kasih sudah bertanya. Boleh. Baik, itu saja yang bisa kami jelaskan dan sampaikan. Selanjutnya kami mohon maaf. Jangan pandang beda dari isinya ya. Pandang dari info kita yang udah usaha buat kejadian itu. Baik, sebelum mengakhiri seminar hari ini, mari kita tutup dengan membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari kami. Wassalamualaikum